sekarang langsung aja kita mulai ke proses pembuatan marble cake. Ini gampang banget ya Kak ya. Oke. Tadi tuh juga udah jelasin ya tentang pasta, tentang bahan-bahan yang sudah disebutin juga Betul. Detail gramasinya berapa nih. Oke. Aku mau sambil absen aja kali Boleh ya Kak. Kak, sambil absen-absen Kak Rika. Dari nasi uduk Betawi, Pondok Bambu nyimak Kak. Pondok Bambu, halo. Wah, dari Bunda Susilawati, halo Mbak Resi. Halo Bunda Susilawati. Dari Kak Yansen di Tangerang. Kak Yansen, halo. Nah, jadi marble cake di sini tuh kita pakai teknik baking type ya, butter type ya, Sasolvers ya. Jadi di sini pertama untuk margarin dan juga gula halusnya semuanya kita kocok dulu sampai dia lembut. Itu kurang lebih 5 menit aja udah cukup ya. Jadi sampai dia tuh warnanya pucat banget. Nanti aku tunjukin ya Sasolvers hasilnya seperti apa. Oke, ini langsung aja mau aku kocok. Tapi sebelum aku kocok biar dia nggak terlalu gula halusnya nggak terlalu bertebaran ya. Ini aku aduk-aduk dulu pakai spatula biar dia nggak terlalu ngebul banget. Oke, ini cukup aduk pakai spatula aja ya? Iya, ini aku cuman biar si gula halusnya nempel aja ya, Kak, nggak terlalu ngebul banget. Wah, ini ngomong-ngomong spatulanya cakep nih Kak. Oh iya dong. Aduh, dari mana tuh Kak? Dari mana ya? Oke, ini langsung aja kita mixer ya. Ini untuk kecepatannya pakai kecepatan sedang, pakai kecepatan tinggi juga nggak apa-apa. Tapi bertahap dari rendah ke tinggi. Oke. Mbak Resi, aku nanya serius, spatulanya merek apa? Soalnya Oke, ini kita pakai Ideal Life ya Kak ya. Jadi untuk Sasolvers yang mau samaan nih bahan-bahannya dan juga peralatannya, kalian bisa langsung cek aja di keranjang kuning yang ada di Shopee. Bener banget. Maksudnya yang ada di TikTok Shop ya? Oh iya, yang ada di Shopee. Maaf salah, yang ada di TikTok Shop. Kenapa Shopee ya? Emang agak grogi ya, karena Iya, hari ini tuh resepnya tuh dari Sasolvers ya. Benar, benar banget. Kita ini ya masih kayak excited gitu untuk ikutnya. Betul. Oke, Oke, nih Sasolvers ada yang mau nanya nih Kak. Katanya berapa lama sih proses pengocokan margarinnya Kak? Oke, proses pengocokan margarin ini tuh kita kocok sampai dia lembut ya. Ciri-cirinya dari si margarin ini lembut, itu nanti dia teksturnya selain udah nggak genjiran lagi, udah bener-bener yang smooth banget. Terus dia juga warnanya tuh lebih pucat. Nah, itu kurang lebih membutuhkan waktu 5 menit aja. Oke, 5 menit dengan kecepatan apa nih Kak? Kecepatan tinggi juga nggak apa-apa, nggak masalah kalau untuk ya. Oke. Tapi kalau mau dikocok sama balon whisk gitu boleh nggak sih Kak? Bisa dong, Bisa boleh ya. Tapi membutuhkan waktu yang lebih lama ya Kak ya. Karena kalau balon whisk kan tenaga manusia ya, jadi manual pasti lebih ekstra. Oke, assalamualaikum dari mana nih? Dari Kak Laila Tolib. Katanya. Waalaikumsalam Kak Laila Tolib. Katanya selamat siang kakak semuanya. Halo, selamat siang Sasolvers. Oke, ada yang nanya Kak, 250 gram itu berapa butir telur ya? Oke, emang tadi di sini kita pakai telur ya Sasolvers. Kalau Sasolvers pengen tahu berapa sih berapa butir dari 250 gram telur ini. Nah, untuk ukuran telur sendiri biasanya ya dia itu berkisar sekitar 50 gram untuk satu butir telur. Jadi 20 gram untuk kuning telur dan 30 gram itu untuk si putih telurnya. Jadi untuk 250 gram itu kurang lebih 5 butir telur ukuran sedang ya. Kalau dia ukurannya lebih kecil biasanya dia gramasinya kurang dari itu Kak. Nah, kalau ukurannya telurnya yang besar-besar banget itu dia biasanya gramasinya lebih besar dari 50 gram. Ada yang nanya Kak, ini ukurannya serba 250 ya, emang ukuran tulbannya berapa? Oke, ini kita pakai tulban ya, aku ambilin. Ini kita tulban diameter 22 cm ya Sasolvers, 22 sampai 24 cm. Dan ini tingginya kurang lebih 8 cm. Nah, kita pakai tulban yang ini ya Kak ya. Jadi sedang ya Kak? Iya, ukuran yang sedang. Oke. Ada absen lagi nih dari Bunda Desti Maimai di Pontianak. Pontianak, halo. Oke, nih lihat deh Kak Rika, tadi kan aku warna margarinnya itu bener-bener kuning banget ya, kuning keoren-orenan, warna kuning pekat. Nah, sekarang dia warnanya udah mulai pucet kan. Terus kalau dari segi tekstur dia tuh udah mulai smooth gitu, udah mulai lembut gitu ya tuh. Nah, ini sekarang udah bisa aku masukin telurnya. Ini kita masukkan satu persatu ya Sasolvers ya.
Nah, kenapa sih Kak masukin telurnya tuh pas udah mau mengembang? Oke, ini kenapa kita bikin si margarinnya lembut dulu. Jadi supaya nanti kita mau dapetin hasil cake tuh yang hasilnya tuh bener-bener lembut banget gitu. Iya. Dan proses masukin telurnya tuh harus satu-satu ya, nggak boleh? Iya, harus satu-satu karena kalau misalnya langsung sekaligus dia tuh margarinnya tuh kayak pecah gitu nanti Kak. Itu kenapa kita masukinnya satu persatu ya sambil kita kocok. Oke. Nah, Oke, ada yang nanya nih dari Bunda Susilawati. Kak, Resi ini pakai pelembut nggak ya tadi? oh ini sama sekali nggak pakai pelembut dan sama sekali nggak pakai pengembang juga ya Solovers. Jadi kita hanya mengandalkan dari si telur aja. Oke. Nah, ngomong-ngomong tadi kan pakai margarin ya Kak. Kalau margarinnya diganti mentega bisa nggak sih? Oke, kalau Solovers mau mengganti margarin dan pakai mentega boleh banget. Tapi aku tuh pernah buat ya Kak, butter type gini full dia pakai mentega, dia tuh hasilnya tuh lebih berminyak-minyak gitu loh. Jadi dia jauh lebih berminyak. Memang dia aromanya lebih harum tapi lebih berminyak lagi gitu Solovers. Jadi kalau saran aku Solovers bisa dikombin ya antara margarin dan juga mentega. Ini aku aduk. Ini cukup sampai semuanya tercampur rata aja ya Solovers ya. Kita masukkan satu persatu. Dan prosesnya juga pakai kecepatan sedang ya Kak? Iya, kalau udah masuk telur kayak gini kecepatannya sedang aja. Ini aku masukin juga pasta vanilanya. Nih kita pakai 1 sendok teh aja ya. Oke, kata Kak Nungmun Cahya, Surabaya hadir Bu. Surabaya, halo. Oke, Kak Yansen dari Tangerang. Kak Yansen, halo. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang tinggal kita masukkan si tepung terigunya. Ini sambil kita ayak ya Solovers supaya dia nggak ada yang bergerinjil tepung terigunya. Nah, kalau udah kayak gini kita nggak perlu pakai mixer, jadi cukup diaduk-aduk aja pakai spatula. Oke, dia nanya nih, berarti kalau buat bolu marble itu telur putihnya juga dicampur ya Kak? Iya, langsung dicampur ya Solovers antara putih dan juga kuningnya. Tapi kalau buat bolu biasa emang nggak dicampur Kak? Sebenarnya ada beberapa teknik ya Solovers ya. Kalau misalnya kayak sponge cake dia dicampur semua. Nah, kalau kayak yang tadi kita butter type gitu ya Solovers, itu margarinnya dikocok terlebih dahulu. Kalau untuk sponge cake sendiri, biasanya margarinnya dilelehkan dan itu dimasukkan pada saat terakhir gitu ya Solovers. Oke, dan saat ini kita tuh putihnya nggak ada yang dibuang sama sekali ya Kak? Iya, semuanya kita pakai. Dan tadi ya ukurannya semuanya sama ya Solovers ya, 250 gram. Ini kita aduk pakai teknik lipat seperti ini. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nanti kalau udah rata baru aku ambil sedikit bagian ya. Aku ambil nanti aku tambahkan si coklat bubuk ini. Oke, ada yang nanya nih, tadi terigunya merek segitiga atau kunci Mbak Resi? Tadi aku pakai segitiga biru ya Solovers ya. Karena kita pakai protein yang sedang aja. Oke, ini udah kecampur rata semuanya. Sekarang tinggal kita masukkan. Oke, ada yang nanya nih, kenapa sih pengocokan telur sama margarin itu harus pakai kecepatan rendah Mbak Resi? Oke, pada saat telur udah masuk, kenapa kita nggak usah pakai kecepatan tinggi? Karena tujuan kita hanya untuk mencampurkan si telurnya aja Solovers ya. Tuh, jadi supaya dia kecampur rata aja. Oke, ada absen nih dari Kak Malaika Aura, Jogja hadir. Jogja, halo. Oke, ini aku ambil ya Kak ya. Ini kurang lebih 5 sendok makan. Terus nanti aku tambahkan dengan si coklat bubuk. Oke, ada yang nanya nih, Kak ini nggak pakai susu ya berarti ya? Oh ya, ini sama sekali nggak pakai susu. Jadi nanti tuh hasil cake-nya itu dia tuh agak padat gitu ya Solovers ya. Tapi tetap lembut kan? Tetap dong, tetap lembut tapi dia padat kan. Kalau butter type itu memang dia hasil akhirnya tuh dia yang padat-padat gitu ya Solovers. Oke, ini langsung aja aku masukin ya semuanya. Tadi takarannya 2,5 sendok makan. Oke, ini aku aduk semuanya sampai tercampur rata. Ini kalau udah tinggal masuk ke tahap terakhir, tinggal kita masukin ke loyang aja. Terus jangan lupa juga Solovers untuk memanaskan oven. Kita tuh masak di suhu 180 derajat Celcius. Oke. Nah, ini ada yang bilang nih dari Kak Desti, tim Hore behind the scene-nya rame banget ya.
Ini dibilang rame jadi tambah-tambah ya, tambah-tambah rame ya. Oke, ada yang nanya nih, apa sih bedanya cake marmer yang telurnya dipisah sama yang langsung putih dan kuningnya langsung masuk, Kak? Oke, apa bedanya kalau misalnya yang si telurnya langsung masuk semua? Ada lagi memang Kak dua cara ya Sunset Lovers ya. Yang pertama kayak tadi aku bikin butter type kayak gitu, terus ada lagi yang satu lagi butter type, terus si kuningnya dicampur dulu dengan tepung terigu, dimasukkan ke dalam adonan si margarinnya, terus satu lagi putih telurnya dikocok terpisah. Itu biar apa? Jadi kalau misalnya yang putih telurnya dikocok terpisah, dia hasilnya itu akan jauh lebih lembut dan jauh lebih moist lagi. Nah, buat orang yang suka sama cake-cake yang jenisnya padat, nah itu bisa pakai teknik yang sekarang aku pakai. Tapi kalau lebih suka sama cake yang hasilnya tuh jauh lebih lembut, Sunset Lovers bisa pakai cara yang putih telurnya itu dikocok secara terpisah bersama dengan gula gitu. Jadi kalau misalnya putih telurnya dikocok terpisah, itu gulanya jadi jangan dikocok bareng margarin Kak. Dia gulanya menggunakan gula pasir terus dikocok bareng sama si putih telur itu. Gitu. Oh, jadi emang ada teknik khususnya juga. Iya, benar. Oke, ini udah nih Kak, udah jadi. Udah kecampur rata, sekarang aku mau langsung tuang-tuang aja ke loyang. Wah, ini nih tahap mau bikin apa marble-nya ya? Iya, Kak? benar. Ya, Nah, di sini memang sengaja aku bikin yang adonan putihnya tuh jauh lebih banyak daripada yang adonan coklat ya, Sunset Lovers. Oke, ini pertama aku mau masukin adonan putihnya dulu di dasar. Jadi dasarnya mau kasih putih semua dulu, baru nanti aku kasih adonan coklat di atasnya sedikit-sedikit ya. Itu nggak ada dikasih mentega atau margarin gitu Kak? Oke, iya aku belum jelasin ya. Jadi sebelumnya ini loyangnya udah aku oles dulu, tapi tadi tuh aku pakai olesan Carlo ya Sunset Lovers. Nah, yang belum tahu Carlo itu apa, jadi tadi aku pakai 3 bahan, perbandingannya 1:1 antara tepung terigu, margarin, dan juga minyak goreng. Nah, itu dijamin kalau misalnya pakai olesan itu ya, untuk loyang jenis apapun tuh dia dijamin anti lengket pastinya. Oke, ada yang nanya nih, Kak, tadi butternya merek apa sih? Tadi kita merek Forvita ya Sunset Lovers ya. Itu margarin ya, Kak. Margarin, Kita nggak Kak. pakai butter tadi. Kalau coklat bubuknya yang biasa apa yang dark ya Mbak Resi? Tadi yang biasa aja, jadi kita nggak pakai yang dark ya Sunset Lovers. Oke, ini kalau udah aku masukin sedikit-sedikit yang coklatnya. Nah, Gimana gimana sih? singkirin ya biar kelihatan semuanya. Ya, ada yang nanya nih, gimana nih caranya membuat marble yang hasilnya cantik banget? Oke, memang kalau bikin marble nih Sunset Lovers bisa bikin 2 atau 3 warna ya. Kalau Sunset Lovers mau bikin 3 warna, bisa yang satu warna yang originalnya nih, terus satu lagi bisa warna coklat, dan satu lagi warnanya bisa coklat lebih muda atau mau dibuat coklat yang lebih pekat lagi. Terus caranya pertama memang harus banyak si adonan yang putih, karena kalau misalnya dua-duanya sama banyak, nanti dia itu lapisannya terlalu tipis gitu Kak. Jadi antara hitam putihnya tuh tipis-tipis banget ya. Ini aku bikin yang coklatnya jauh lebih sedikit, kita buat seperti ini. Ini kalau Sunset Lovers mau buat nggak pakai loyang yang full ban, mau pakai loyang yang lingkaran aja, yang bulat aja, itu caranya. Jadi Sunset Lovers bisa 2:1. Kalau misalnya ini pakai 2 sendok makan, terus atasnya tinggal dikasih coklat ini aja ya Sunset Lovers ya, adonan yang coklat gitu. Terus selanjutnya kayak gitu, jadi 2 sendok makan yang ini, terus 1 sendok makan yang ini gitu. Oke, tapi emang itu kalau cara kayak gitu udah pasti nanti dia marble cantik ya Kak? Iya betul, pastinya Kak. Oke, ada yang nanya nih Kak di warga TikTok, katanya gula halus boleh diganti gula pasir biasa nggak sih Kak? Kalau misalnya mau diganti gula pasir biasa, boleh ya Sunset Lovers. Atau kalau mau gula pasirnya tuh dihaluskan terlebih dahulu, jadi gula halus itu juga boleh. Karena kalau misalnya pakai gula halus tuh dia jauh lebih cepat lembut ya Kak, dibandingkan menggunakan si gula pasir gitu. Karena kalau misalnya kita pakai gula pasir, nanti dia proses pengocokannya terlalu lama, nanti margarinnya terlalu cair, jadi nanti hasil si cake-nya itu nggak nyatu banget gitu ya. Oke, ada absen lagi nih dari Sunflower di Dursau. Halo Sunflower. Dari Kak Aryati, aku baru bergabung nih Mbak Resi, masak apa? Halo Kak Aryati, jadi kali ini aku lagi bikin marble cake ya. Ini adalah salah satu resep yang aku recook dari pemenang kompetisi resep warisan ibu favorit keluarga ya Kak ya. Yang kita buat kali ini tuh yang juara 3 ya Kak ya. Nah, Sunset Lovers yang penasaran nanti juara 2 dan juara 1-nya itu bikin apa sih? Jangan lupa untuk tonton terus di hari Kamis dan juga hari Jumat besok.
Oke, aku mau absen juga nih Kak dari warga Facebook ya. Dari Kak Fitria Ibrahim di Ternate. Halo, Ternate. Oke, kalau aku mau pakai coklat pasta boleh nggak nih Mbak Resti? Kalau misalnya Sasolvers nggak mau pakai coklat bubuk, pakai coklat pasta boleh banget ya. Oke, dan takaran gramnya berapa Kak? Untuk pakai coklat pasta itu pakai kurang lebih setengah sendok teh aja ya Sasolvers. Oke, ini kita buat pola acak aja, terus selanjutnya kita kasih lagi yang warna putih. Nanti jangan lupa sisahin adonan yang coklatnya sedikit buat di bagian atas ya Sasolvers. Oke, nah kalau marble cake ini bisa nggak sih dikukus Kak? Kalau misalnya, tapi untuk adonan ini tuh sebaiknya dia di oven ya Kak ya. Tapi kalau itu bisa ya, kalau yang lain. Kalau misalnya dikukus itu nanti dia adonannya beda lagi gitu. Oke, ada absen Oke. lagi nih dari Kak Nurjana di Jambi. Kak Nurjana, halo. Dari Kak Nursia, Sulbar hadir Bun. Sulbar, halo. Oke. Ini tadi aku udah tanya belum ya? Apa sih Kak? Marmer cake sama marble cake sama nggak sih Kak? Oke, sebagian si marble sama marmer ini sebenarnya sama aja ya Sasolvers ya. Cuman bedanya beberapa orang kadang yang bikin marmer itu cuman ditumpuk-tumpuk aja antara lapisan satu dengan lapisan yang lainnya. Cuman yang kalau marble itu biasanya dia dicoret-coret lagi pakai punggung sendok atau punggung garpu gitu. Jadi supaya semuanya tuh jadi kegradasi gitu. Jadi dia nggak tertata secara rapi seperti si marmer cake itu. Kayak bentuk marble gitu kan dia polanya acak gitu ya Sasolvers. Oke, ini tinggal terakhir aku masukin yang coklat. Oke, nah Mbak Resi ada yang nanya nih. Dari Mimiko, cara buat motifnya biar cantik dan gak turun, apa sih tipsnya? Oke, cara bikin motifnya yang cantik dan gak turun. Nah, yang gak turun itu bisa jadi di proses pengocokannya harus diperhatikan banget ya Sasolvers. Dan gimana caranya bikin si tekstur si motifnya ini supaya hasilnya cantik seperti yang tadi aku bilang. Jadi antara takaran yang satu dengan takaran yang satunya itu perbandingannya harus dibedakan. Kayak ini tuh harus kita yang untuk adonan coklatnya kayak tadi aku cuma pakai sepertiga bagian dan yang ini tuh sepertiga sisanya lagi kita gunakan ya. Jadi pertama aku tadi pakai yang putih terlebih dahulu, terus habis itu sedikit aja aku kasih yang coklat, terus selanjutnya kayak gitu terus sampai adonannya tuh benar-benar habis. Oke. Ini aku tinggal masukin adonan yang coklat, kita bentuk secara acak karena nanti mau aku bentuk pola acak gitu ya Kak ya. Oke. Nanti bentuk polanya pakai pakai lidi gitu nggak? Sapu lidi. Gimana nih? Tusuk sate kali ya. Iya. Nanti aku mau pakai punggung sendok ya Kak ya. Oh, oke. Oke, ada nanya nih dari Kak Yansen, boleh nggak sih ngeganti tepung terigu dengan tepung mokaf, Kak? Boleh aja ya Kak Yansen. Oke, ini Kak udah jadi. Lihat ya, Sasolvers. Ini aku pakai punggung sendok aja, belakang punggung sendok. Ini aku buat pola acak aja kayak gini. Tuh. Oke, jadi kayak bentuk ini ya Kak, kayak marmer gitu ya? Iya bener. Nah udah kayak gini. Ini aku tambahin coklat lagi sedikit. Oke. Oh iya, udah Jadi mau ini tinggal di oven aja. Ini di oven tadi yang aku bilang ya, kita pakai suhu 180 derajat Celcius. Ini di ovennya lumayan lama Kak. Selama kurang lebih 50 menit ya Sasolvers. Oke, nah ini kalau di oven tuh kalau marble tuh mesti dicek-cek terus gitu nggak sih Kak? Kalau untuk marble sendiri nggak usah ya Kak, nggak perlu dicek secara berkala gitu. Kalau misalnya Sasolvers boleh di oven dulu selama 30 menit buat make sure aja bagian atasnya tuh kira-kira dia udah mencoklat banget atau belum. Terus habis itu jangan lupa ntar ditambah lagi di timernya. Terus kita ini masaknya pakai api atas bawah ya Sasolvers, jadi supaya matangnya itu rata di bagian permukaan atas dan juga permukaan bawahnya. Oke, ini langsung aja Kak ya, aku masukin ke dalam oven. Kalau pakai loyang segi 4 pakai ukuran berapa nih Mbak Resti?
Oke, kalau Sassy Lovers mau pakai loyang segi 4 itu bisa pakai ukuran 22 cm kali 22 ya Kak ya. Oke, Ada adanya, lagi Kak, nih yang Kak, sambil tanya-tanya. biar bolu nggak bantet dan mengembang, kocokan telurnya tuh harus berapa lama tadi Kak? Oke, biar bolu nggak bantet ya Sassy Lovers dan mengembang. Nah, karena tadi kita pakai tekniknya itu butter type, jadi kita nggak perlu mengembangkan si telur. Yang penting kuncinya satu, si margarinnya itu harus benar-benar smooth banget, harus benar-benar sampai dia lembut. Baru selanjutnya telurnya kita masukkan satu persatu. Nah, untuk telurnya sendiri itu dikocok cukup sampai dia rata aja, jadi nggak usah sampai mengembang, nggak usah lama-lama. Oke Gitu deh. Kak. Oke. Satu kali lagi ya Kak ya. Tadi punggung sendoknya nggak nyampe dasar loyang ya Kak berarti? Oh iya enggak, jadi tadi aku cuman mau dapetin motif di bagian atasnya aja ya Kak ya. Oke nih Kak, kita nggak perlu nunggu sampai 50 menit ya, karena di sini aku udah ada yang aku buat, yang udah aku matangkan juga nih. Tada! Nah ini nih Sassy Lovers, hasil akhirnya ya. Tuh, lucu Wih, banget cantik kan? banget. Tuh. Lucu kan? Lucu. Lucu ya. Oke Kak, sambil ada yang tanya lagi nggak Kak? Udah Kak, cukup nih Kak.